hatiku sungguh mencintaimu, menyayangimu. Tak pernah ku bimbang, dan takkan pernah ku ragu memilikimu dalam hidupku. Hingga sisa akhir waktuku, ku kan selalu menjadi yang terbaik untukmu. Karena ku yakin kau terlahir hanya untukku, selalu untukku, dan jadi milikku. Duhai kekasihku, inilah diriku yang mencintaimu apa adanya. Percayalah kasih, ku ingin selalu bersamamu sampai selamanya. Ku ingin engkau tahu betapa hatiku sungguh mencintaimu, menyayangimu. Tak pernah ku bimbang, dan takkan pernah ku ragu memilikimu dalam hidupku. Hingga sisa akhir waktuku, ku kan selalu menjadi yang terbaik untukmu. Karena ku yakin kau terlahir hanya untukku, selalu untukku, dan jadi milikku. Duhai kekasihku, inilah diriku yang mencintaimu apa adanya. Percayalah kasih, ku ingin selalu bersamamu sampai selamanya. Hingga sisa akhir waktuku, ku kan selalu menjadi yang terbaik untukmu. Karena ku yakin kau terlahir hanya untukku, selalu untukku, dan jadi milikku. Duhai kekasihku, inilah diriku yang mencintaimu apa adanya. Percayalah kasih, ku ingin selalu bersamamu sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana kabar? Salam sehat ya. Tapi gimana nih? Protokol juga ngejalan di sana. Ya, tidak apa-apa, yang penting kita jaga jarak aja. Oke. Terus yang kedua juga emang cuma kita dari sini nggak rame, udaranya bersih. Kita yakinnya aja itu toh, makanya nggak usah pakai masker ya.
Tadi waktu di jalan kan kita udah pakai masker, tak? Sampai di tempat itu. Ya. Ya. Kita kan sering studio bang. Sampai kemarin kita ada melakukan live streaming. Tapi waktu itu abang bilang nanti ada waktu. Apa kira-kira sekarang abang sudah di studio? Itulah. Jadi setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya juga nggak mau sembarangan toh. Saya harus pikirkan dengan baik dalam arti luas. Misalnya saya harus tanya siapa, gitu. Saya boleh enggak. Jadi saya pikir ya udahlah. Saya akan coba memberikan penjelasan yang notabene seandainya saya kurang memberikan penjelasan, tidak akan malu. Saya akan tanya yang lebih pasti dari saya. Yang kedua, saya juga tidak akan malu mengundang dari teman-teman kita, misalnya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, apabila hal itu menyangkut masalah konsultasi. Saya akan tanya Pak Omo, Pak Dokter Pertambunan, atau yang lain. Saya akan panggil mereka untuk itu memberikan fasilitas yang menjawab semua yang kurang jelas yang mengenalkan juga korban. Terus kenapa sekarang abang Saya juga selama ini tidak terlalu langsung mau. Itu karena saya pikirkan dengan matang, jangan ada kesan saya mencari popularitas. Karena menurut saya kalau saya mencari popularitas dengan cara begini, itu popularitas picisan. Saya juga bisa populer kok belakangan ini toh. Banyak yang muji saya. Dalam arti seandainya rupanya mau populer, mempunyai talenta bisa nyanyi, kenapa nggak dari dulu? Ya. Abang ini terakhir. Nah, terus bang, kan kawan-kawan kita nih bertanya yang kemarin-kemarin itu waktu kita di studio, apa itu pajak? Satu pertanyaan yang bagus itu. Lagian kenapa pula pajak namanya? Karena kalau di kampung kita sana, di Siborong sana, atau di Dolok Sanggu sana, bahkan sampai ke Medan, Siantar, pajak Horas misalnya, itu maksudnya pasar. Pasar Horas. Pajak di Dolok Sanggu berarti pasar Dolok Sanggu, di pasar Sungguh. Nah, kelihatannya nama pajak ini hanya di Indonesia aja. Kenapa? Misalnya di Inggris dia bilang tax. Di zaman penjajahan dulu, di zaman Belanda dia bilangnya blasting. Nah, kenapa kalau di Indonesia namanya pajak? Saya tidak akan mengatakan saya baca buku, jadi ini tidak literaturis. Tapi karena saya dengar waktu kuliah Magister Hukum di Gajah Mada, dari profesor saya mengatakan kemungkinan asal-usulnya kenapa jadi pajak namanya. Jadi menurut beliau penamaan pajak itu tidak terlepas dari zaman-zaman kerajaan zaman dahulu. Saya sedikit cerita tentang sejarahnya aja. Jadi menurut cerita itu zaman dulu memang ada istilah UPT, zaman kerajaan-kerajaan itu. Jadi hal yang lumrah masyarakat apabila mempunyai hasil panen yang banyak dan bagus, apabila mempunyai hasil ternak yang bagus, diberikan kepada raja. Bahkan tidak begitu aja. Seorang bapak dan ibu apabila mempunyai anak gadis yang cantik, malah tidak keberatan apabila putrinya dibikin oleh raja menjadi selernya. Tapi ingat, bukan untuk kerajaan, untuk raja. Nah, demikianlah. Sehingga UPT itu selalu berkelanjutan. Beliau mengatakan kemungkinan besarnya pajak itu berasal dari singkatan dari bahasa Jawa. Yang itu padi ajuk. Padi itu artinya UPT. Ajuk berkesinambungan. Yang kunci ini, UPT yang berkesinambungan. Padi ajuk. Tapi jadi disingkat menjadi pajak. Iya. Nah, tapi kan itu pajak itu asalnya tadi kita bahas seolah-olah UPT boleh nggak dikasih. Tapi lama-kelamaan ternyata semua kerajaan itu, karena banyak kerajaan-kerajaan, ada kerajaan yang kecil, ada yang kerajaan besar. Kalaupun populer melawan Belanda itu karena seolah-olah besar, sebenarnya ada kerajaan-kerajaan lain di wilayah itu. Nah, itu ada kompetisi, ada perang. Nah, kalau perang ternyata mereka butuh dana. Itulah awalnya. Sehingga ingat, raja di dalam satu kerajaan, dialah satu-satunya dari rias politika. Dialah eksekutif, dialah yudikatif, dialah legislatif. Sehingga raja membuat peraturan supaya
siapapun yang punya penghasilan misalnya, perusahaan siapapun yang mempunyai laba misalnya, harus membayar pajak. Disitulah awalnya, sehingga peraturan-peraturan itu mengikat. Dan kalau tidak dilakukan, ada sanksinya, ada hukumnya. Jadi pendekatannya, raja akan membuat peraturan supaya ada dana pengeluaran, misalnya mempertahankan wilayahnya karena ada serangan dari kompetisi raja yang lain. Yang kedua untuk pembangunannya. Makanya menurut saya ini saya lebih setuju pajak itu adalah, kalau Bapak mau lihat di undang-undang pajak, itu pun di undang-undang pajak belakangan ini ada kata-kata kontribusi wajib, ya betul. Tapi saya lebih enak mengatakan bahwa pajak itu terdiri dari 5 unsur. Unsurnya adalah pungutan yang dilakukan pemerintah. Jadi kalau ada organisasi ormas bikin pungutan, itu bukan pajak. Tapi itu pun nggak sembarang dia bikin pungutan itu. Harus berdasarkan undang-undang. Kenapa harus berdasarkan undang-undang? Karena untuk negara non kerajaan yang tadi akhirnya trias politika dipegang oleh raja sendiri, rakyat itu diwakili oleh DPR-nya. Sementara undang-undang itu dibuat bersama oleh pemerintah eksekutif dan legislatif DPR, wakil masyarakat. Jadi semuanya harus berdasarkan undang-undang, harus ada aturannya. Jadi makanya waktu raja pun menyusun peraturan pemungutan pajak untuk mempertahankan diri dari kerajaan-kerajaan kompetitor, membuat peraturannya. Karena memang dialah semuanya. Orang meyakini raja itu terlahir atau turun dari dewa-dewa. Makanya rakyat sangat hormat, sangat taat, menganggap dia wakil dewa. Apapun kata raja, itulah yang benar. Mungkin tidak jauh dari pemahaman kita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Tapanuli sana. Ada 5 poin. Pemungutan yang dilakukan pemerintah harus ada undang-undangnya, nggak sesuka-suka dia. Terus untuk pengeluaran pemerintah, untuk pengeluaran rutinnya atau pengeluaran pembangunan. Yang ketiga, yang kedua harus berdasarkan undang-undang. Jadi harus kesepakatan dengan rakyat. Rakyat itu wakil DPR. Nggak boleh suka-suka pemerintah juga membuat memungut pajak itu, membuat peraturan. Nah, 3 tuh. Yang keempat adalah di mana si wajib pajak, si pembayar pajak itu tidak memperoleh imbal jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Nah, kayak gitu. Jadi udah itu sudah hakikatnya. Jadi nggak boleh lah sebagai kita masyarakat yang baik, nggak boleh lah kita katakan saya rajin bayar pajak, kan berapa pajaknya. Tapi kok jalan di depan rumah saya bolong terus. Ya kalau kita sebagai rakyat Indonesia, kenapa nggak berpikir untuk gotong royong? Kenapa nggak berpikir tetap menyatukan tetangga-tetangga? Mungkin mau aja mereka kita kerjasama, karena pemerintah masih ada prioritas yang lain. Apalagi dalam kondisi sekarang, kawan, kondisi yang sangat mengerikan ini, COVID-19 ini. Kita semua tahu toh bahwa duit pemerintah, duit APBN sangat banyak dipakai untuk bagaimana untuk menyembuhkan yang sudah kena. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk dapat menemukan obatnya. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini sehat, sudah banyak pengeluaran pemerintah. Jadi ada prioritasnya. Lagi itu pajak itu. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa? Asumsi yang di masyarakat sebenarnya sekarang ini seperti itu. Iya. Kenapa harus bayar pajak? Itulah saya bilang tadi, kita harus sepakat. Founding father, jangan kita lah saya katakan ya. Nenek moyang kita lah. Founding father. Jadi para kayak Bung Karno sama-sama itu sudah sepakat membuat negara ini. Jadi biar gimana pun negara ini harus dipertahankan. Negara ini harus jalan. Supaya negara ini tetap berdiri. Dia harus ada administrasinya juga lah. Misalnya untuk membuat KTP, dari mana dana pemerintah kalau nggak ada yang mau bayar pajak? Karena negara ini butuh memang. Karena dia harus membayar polisi misalnya supaya aman. Bapak-bapak semua kan saya yakin lah kalau ada dekat polisi merasa aman toh. Terus yang kedua, di pertahanan, kalau ada serangan dari luar, tentara kita itu harus punya pistol, harus mempertahankan nyawa. Ya mereka pun harus digaji juga lah, karena keluarganya, anak-anaknya juga harus makan. Terus yang kedua, terlebih kayak zaman sekarang nih, zaman COVID sekarang, para tenaga medis, ya mereka harus digaji lah. Kalau nggak digaji, tewas puluh udah banyak kayak gitu. Padahal kadang-kadang untuk cepat pembangunan itu kelihatan hasilnya, penerimaan pajak itu tidak mencukupi, jauh. Makanya ada istilah penerimaan pajak, ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ada lagi nanti hibah, ada lagi pinjaman dari luar negeri yang sudah sepakat membuat negara ini. Artinya gini, kalau kita tidak taat membayar pajak,
ketika pemerintah butuh dana, itulah yang terjadi, makanya terjadi Pinjaman. pinjaman ke luar negeri ya Bang ya. Paling tidak, walaupun kita taat sesuai dengan kita mau, tapi belum tentu sesuai peraturan kan, mungkin kurang sesuai peraturan. Itu masih kurang. Itulah sementara pembangunan itu harus jalan. Nah, tapi untuk harus kelihatan ada pembangunan. Itulah kadang-kadang bagaimana pemerintah harus pintar cari hibah, bahkan pinjaman yang bunganya paling kecil. Nah, itu tugas pemerintah di sana. Jadi karena kita harus sepakat, nenek moyang kita harus sepakat sebagai founding father untuk membuat negara ini. Kenapa kita juga sekarang tidak sepakat supaya mencoba supaya pemerintah tidak utang-utang lah. Jadi akhirnya kita tidak ngata-ngatain pemerintah, utangnya banyak. Oh betul, yang keberatan itu kita kalau sampai pemerintah itu, rezim itu buat utang tapi dimakan atau disembunyikan di mana nggak tahu kita kan. Apa risiko yang akan dialami pemerintah kalau masyarakat tidak taat pajak? Karena seperti kita tahu banyak masyarakat ini tidak taat membayar pajak. Kira-kira apa yang akan dialami negara kita? Nah itulah, jadi dana itu kan dana rutin itu maksudnya menggaji karyawannya, PNS, ASN, macam-macam, tentara, polisi, terus dana pembangunan, membangun bandara, membangun macam-macam itu, bahkan sampai minjam pemerintah itu ada yang hibah juga. Nah kalau sampai dana nggak ada berarti semua akan jadi mandek. Cobalah bayangkan, siapa yang mau jadi kerja bakti, misalnya polisi tanpa gaji, atau ASN tanpa gaji, hanya datang ke kantor terus cuman begitu-begitu aja, terus belangko KTP kayak mana, siapa yang mengadakan kalau memang dana nggak ada. Jadi semua nanti kalau semua masyarakat tidak mau bayar pajak dengan baik, ya bisa roda pemerintahan bisa nggak jalan. Pasti nggak jalan dia. Seperti saya bilang tadi, untuk format belangko KTP aja kan dari pengadaan pajak itu banyak lagi. Untuk ijazah-ijazah kita itu pun pengadaan pemerintah dari pajak itu. Berarti kalau kita banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak itu kan jatuh-jatuhnya yang abang bilang tadi, pemerintah kita ngutang lagi dong. Bisa. Efeknya biar gimana pun pemerintahannya harus jalan, pembangunan pun harus jalan. Apabila merasa kurang, tidak mencukupi, apalagi kayak kondisi sekarang, kita mengharapkan dan pemerintah akhirnya melakukan entah mencari hibah, entah melakukan pinjaman. Tapi dengan harapan semoga akan menumbuhkan kecintaan kita ke negara ini. Karena kalau pajak itu keren, kece dan modern, pasti negara ini akan maju. Karena kalau maju negara ini maju, merupakan suatu kebanggaan buat semua masyarakatnya. Supaya negara ini maju, kita harus semua bersedia. Paling tidak membayar pajak, maulah Bapak Ibu dan teman semua belajar bagaimana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Bukan karena mau membayar pajak semau saya, sebesar yang saya mau. Tapi sebenarnya bagaimana seandainya kita berusaha membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan begitu mungkin harapan saya akan saya sampaikan, mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang mau dan sudah menonton acara ini, makin cintalah untuk membayar pajak. Makin cintalah kita kepada negara kita ini dengan ketaatan kita membayar pajak sesuai peraturan yang ada. Silakan abang lanjutkan kegiatan. Sementara saya akan meliput lagi nih bang. Ke Kelapa Sawit ya bang ya. Oke.